Eh, Roma 11 ayat 28 ini kan sering menjadi perdebatan orang karismatik sebagian besar ya. Mereka kalau bercerita bahwa kita menjadi kekasih Allah, sedangkan Yahudi itu menjadi seteru Allah karena Injil gitu ya. Itu kan Roma 11 sama ayat dengan berapa, Bu? Roma 11 ayat 28. Ya, lanjut. Ya. Jadi kadang saya bingung untuk menjawab ya. Maksud saya gini, Pastor mau nanya, gimana orang Yahudi kalau tidak bisa melaksanakan Taurah itu, bagaimana caranya mereka selamat? Nggak selamat. Kalau orang Yahudi ini sudah melakukan Torah, maka dia harus terus konsisten. Kalau nggak selamat. Dia punya Torah, dia tidak lakukan, nggak selamat. Berarti benar dong teori refleksi itu, mereka nggak selamat. Memang Enggak mereka dong. bisa semua. Banyak orang Yahudi yang Mereka bisa bisa. melakukan Torah, banyak loh. Nangkep nggak? Oh itu sempurna itu. Banyak, banyak. Jangan bilang nggak ada ya. Kan dulu kan pernah saya jelaskan. Saya tanya sama Profesor Moshe Lave ya. Saya tanya, dia waktu itu lagi cerita Kabalah. Terus dia cerita, ya, ada seorang rabai yang dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan Adonai, dia bilang itu, dengan Hashem. Terus saya aneh loh, hubungannya intim dengan Hashem. Saya bingung kan. Dalam pemikiran saya yang suka pakai bahasa orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Itu siapa? Orang karismatik kan? Bapak Papi Yesus. Wah ini Wanes nih berarti nih. Papi Yesus, kalau orang bilang Papi Yesus berarti orang Wanes nih. Karena Yesus adalah Bapak kan, adalah Papi kan. Nah, kan Wanes kan berarti kan. Makanya saya bilang orang Pentakosta karismatik itu 90% Wanes. Kenapa? Karena berdoanya Papi Yesus kan. Termasuk Pastor Daniel Alexander ya. Papa Yesus. Papi ya, Papi Yesus. Nah, itu orang Wanes tuh. Ya. Jadi kita, kok tulisannya salah? Ya enggak lah. Itu kan perspektif ya. Nah, jadi boleh saja orang bilang Papi Yesus ya. Kalau saya emang nggak pernah bilang Papi Yesus sih soalnya ya. Nah, itu contoh begitu kan itu intim tuh katanya. Nah, tapi orang ini apa? Saya tanya sama Prof, maksudnya intim itu bagaimana? Oh ya, dia dia rajin tiap hari dia membaca Torah, terus dia mengucapkan Torah itu, terus dia kemudian dia punya waktu bermeditasi. Itu yang namanya intim tuh. Itu namanya intim. Itu persentasenya orang yang melakukan Torah itu misalnya berapa ya, sehingga orang karismatik itu kan secara general bilang kalau Budi selamat. Masalahnya Bu Rose, kita nggak pernah tahu presentasinya berapa, kan nggak ada, orang kan nggak ada statistiknya. Sama nih di gereja karismatik sini, atau di gereja kita lah, berapa banyak coba orang yang lahir baru? Ada nggak statistiknya? Coba, siapa yang bisa memberikan statistik berapa banyak orang di gerejamu yang lahir baru? Wah, saya kasih Anda uang 1 miliar rupiah. Tidak akan ada yang bisa. Ngarang semua. Termasuk di gereja-gereja kita, di komunitas kita sendiri. Coba nih, di komunitas kita nih, hari ini yang nonton ada 85 ya. Atau tiap pagi kita bangun pagi kan 160 lebih kan. Ya kan, hampir 200, kadang-kadang sempat 170 kemarin ya. Siapa yang bisa membuat statistik berapa banyak yang lahir baru? Nggak, karena nggak bisa. Karena itu adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita nggak bisa. Yang bisa hanya dia yang tahu, ya tiap individu dengan Tuhan. Benar nggak? Berarti sebaiknya mereka berhenti menghakimi ya, Pastor. Apa? Berhenti menghakimi karena di generalisasi. Betul, jangan menghakimi. Kita nggak tahu loh. Makanya itu teologi orang Kristen itu seringkali ngawur. Kenapa? Karena dia menghakimi orang Yahudi begini, orang Yahudi begitu. Begitu kemarin Muri Wali tak tunjukkan nih loh, jahatnya Martin Luther sama orang Yahudi. Dia nggak bisa bantah, ya kan? Coba dalam kasusnya Martin Luther, coba yang salah Martin Luthernya apa ya orang Yahudinya coba? Dan bahkan ya nanti Martin Luther itu marah sama orang Yahudi karena kan dia nginjili orang Yahudi.
Lalu dia memperkenalkan kultur Yahudi ini loh aslinya kepada jemaatnya dia, pada murid-muridnya, kroni-kroninya. Lalu terbentuklah satu aliran namanya Sabatinism, ya Sabatinism, yaitu gerakan orang-orang yang mencintai hari Sabat. Termasuk di dalamnya murid-muridnya Martin Luther dan kroni-kroninya yang akhirnya mereka melakukan seperti Kristen Mesianik itu loh. Ada makanan kosher nggak kosher, mereka tidak mau pergi ke gereja hari Minggu lagi, tapi harinya hari Sabtu, hari Sabat. Martin Luthernya jengkel, bukannya orang Yahudinya pindah ke kita, malah orang kitanya kebawa ke sana. Repot tuh bros itu. Gimana tuh kalau begitu? Iya. Karena ternyata orang Yahudinya lebih 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 pietis, lebih saleh daripada orang Kristennya. Dan mereka orang-orang Kristen yang kemudian merayakan Sabat ini, dia merasakan kesalehan dari orang-orang Yahudi ini. Mereka bisa ini apa namanya? Orang Yahudi ini kan suka berbagi kan, pelit, tapi suka berbagi mereka, berbagi makanan. Sementara di zaman itu gereja jahatnya minta ampun, rakus tuh zamannya Martin Luther, gereja rakus-rakus itu kan. Terutama gereja Katolik waktu itu ya, jangan salah, waktu itu ya gereja. Waktu itu rakus gereja itu, wah biskupnya kaya-kaya. Nah, makanya banyak yang tertarik dengan orang Yahudi, dengan gerakan Sabat ini. Gitu ya. Jadi nggak bisa buat patokan intinya. Ini saya mau ngomong begitu, Bu Ros. Termasuk Iya. ini ya, Roma 11 ya, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Maksudnya ini apa? Maksudnya menjadi seteru Allah. Karena mereka tidak mau menerima Injil yang dari Tuhan Yesus ya kan. Kabar baik yang sudah diberitakan oleh Yesus, keselamatan melalui Yesus. Mereka bertekad untuk terus melakukan Torah dan tanpa Torah tidak ada keselamatan. Ya sudah, lakukanlah itu katanya Paulus kan. Dan mereka Berarti pilihan bisa. juga. Tapi kan konyol kan. Nah, mereka katanya para rasul dalam Kisah Rasul 15, janganlah kita memberikan kuk yang kita sendiri nggak bisa memikulnya. Nah, ya. Tetapi mengenai pilihan mereka, mereka adalah kekasih Allah. Oleh karena nenek moyang mereka Abraham itu, janji Abraham. Itu Bu Ros. Ya, Pastor Paul, terima kasih. Jadi jangan terlibat di dalam menghakimi, intinya tadi jawabannya betul. Jangan terlibat di dalam menghakimi. Ya. Karena kita tidak bisa menghakimi, kita hanya bisa ngasih tahu ya teman-teman orang Yahudi. Lanjut. Nah, mantap nih pertanyaannya, bagus-bagus ya. Panjang tapi jawabannya ya.